semuanya udah siap ibadah? Yuk kita siapin hati kita dulu, kita mau berdoa untuk mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami bisa ibadah lagi, kami bisa ketemu lagi sama Tuhan. Tuhan udah menyertai kami sepanjang minggu ini hingga hari Minggu lagi. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami mau nyanyi buat Tuhan, kami mau gerak buat Tuhan, kami mau pakai mulut kita, tangan kita, kaki kita buat Tuhan, buat memuji Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa ketemu lagi di minggu ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau masih ada adik-adik yang masih ngantuk, nguap-nguap, ayo kita bangkit berdiri supaya semangat memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Mari pujilah, sembah Yesus Tuhan. Hanya Dialah juru selamat kita. Hanya Kaulah layak dipuji sembah. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Mari pujilah, sembah Yesus Tuhan. Hanya Dialah juru selamat kita. Hanya Kau yang layak dipuji sembah. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Adik-adik, mari kita berikan senyuman termanis kita untuk orang yang ada di kiri dan kanan kita. Untuk orang tua kita, kakak adik kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita Senyumnya mana? bersuka. Satu kali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka.
Adik-adik, kita telah diberikan karunia talenta yang luar biasa oleh Tuhan. Mari menggunakan talenta itu hanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Woo! Yo, 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 yo. Daripada bosan di rumah, mending kita bernyanyi bersama, 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 bersama. Hey, hey, ho. Hey, hey, ho. Tuhan terima kasih atas hidup yang telah kau beri. Kami bersyukur dengan memuji nama Engkau. Now if I say A, you say O. Now if I say A, you say O. A, O, A, O, A, O, A. Mari lebih keras lagi bersorak. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang dekat dan bersama dengan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkanku, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari katakan sama-sama.
Absalom seorang pangeran yang gagah dan tampan mukanya. Dia adalah anak pertama dari Raja Israel yang bernama Daud. Seharusnya Absalom membantu Raja Daud ayahnya itu untuk memimpin kerajaan Israel. Tapi sayangnya Absalom malah membenci ayahnya dan berusaha mau menyingkirkan ayahnya supaya dia yang secepatnya menjadi raja di Israel. Jadi nih adik-adik, Absalom merayu orang-orang Israel supaya mereka baik kepada dia dan mau memilih dia menjadi raja baru mereka. "Hai Bapak, mau kemana kau ini datang kemari?" "Ampun Tuanku Pangeran, aku bermaksud menghadap Tuanku Raja karena ada persoalan yang aku ingin agar Tuanku Raja menolongku memberikan solusi atas persoalanku ini." "Kasihan sekali kau Pak Tua. Setiap hari kau harus berrepot-repot menemui ayahku hanya untuk meminta pendapatnya. Kalau hanya soal itu, aku pun bisa membantumu. Bahkan aku bisa memberikan solusi yang jauh lebih baik dari yang biasa ayahku berikan. Bagaimana? Baik bukan aku ini? Nah Pak Tua, sekarang ceritakan apa masalah yang kau hadapi." "Baiklah, jadi begini Tuanku Pangeran. Pantas bukan jika aku secepatnya menjadi raja bagi negeri ini? Jawab Pak Tua." Tentu Tuanku Pangeran. Kau pantas menjadi rajaku, apalagi dengan jawabanmu tadi atas persoalan yang kuhadapi. Ya, aku akan mendukungmu menjadi rajaku." Raja Daud ternyata tahu juga kalau Absalom anaknya itu mau menyingkirkan dia dan mau menjadi raja menggantikan Raja Daud. Padahal kan Raja Daudnya masih hidup. Biasanya seorang raja akan digantikan sama anaknya kalau raja itu sudah terlalu tua atau kalau sudah mati. Tapi Absalom memang kurang ajarnya kebangetan. Dia mau menyerang papanya itu supaya cepat mati dan dia tidak sabar ingin cepat-cepat menjadi raja. "Kalian semua prajurit-prajuritku yang masih setia kepadaku. Orang-orang kesayanganku yang masih setia menemaniku. Kupikir ada baiknya kita meninggalkan istana ini, meninggalkan kerajaan ini. Aku tidak ingin sampai anakku datang untuk melawanku, menyerang kita dan menghabisi kita nanti. Karena kebencian di hatinya kepada aku sangatlah besar." Begitulah adik-adik. Akhirnya Raja Daud dan orang-orang yang masih setia sayang ke Raja Daud, mereka pergi meninggalkan kerajaannya karena takut diserang Absalom dan tentara-tentaranya Absalom. "Apa? Ayahku dan orang-orang kesayangannya melarikan diri meninggalkan istananya? Dasar raja pengecut! Rakyatku, pendukungku, prajuritku, kita serang mereka!" Begitulah teman-teman, pertempuran antara pasukan si Pangeran Absalom dengan pasukan Raja Daud tidak bisa dihindari lagi. Aku ngeri membayangkannya. Lebih baik kita bagi pasukan kita jadi 3 kelompok. Yoab, kau memimpin kelompok ini. Dan kau juga Abisai, kau pimpin kelompok ini. Dan kau Itai, kelompok ini untukmu. Walau jumlah kita lebih sedikit, namun jika kita terbagi 3 kelompok, kita bisa berpencar saat menyerang mereka. Hambamu siap melaksanakan perintah Tuanku Raja. Tetapi haruslah kalian mengingat ini. Kalau kalian sudah berhasil mengalahkan mereka semua, bawalah anakku itu kepadaku hidup-hidup. Jangan ada seorang pun dari kalian yang melukainya sedikit pun. Siap Tuanku Raja.
Meskipun si Pangeran Absalom sudah terlalu durhaka kurang ajar kepada Raja Daud, tetapi Raja Daud tetap saja menyayangi anaknya itu. Adik-adik, kakak jadi mau menangis. Yang namanya pertempuran perang pastinya serem banget. Jadi kakak ceritakan sedikit saja ya. Di tengah hutan yang bernama Efraim, pertempuran ini berhasil dimenangkan pasukannya Raja Daud. Dan waktu melihat pasukannya semuanya sudah habis dikalahkan, si Pangeran Absalom, anak yang jahat itu berhasil melarikan diri mengendarai kuda menuju ke hutan yang dipenuhi pohon-pohon besar bernama Tarbantin. Lalu karena si kuda berlari sangat cepat, tapi batang-batang pohon-pohon besar itu saling bersilang-silangan, ya nyangkut deh sampai kusut rambutnya si Pangeran Absalom. Tapi kan si kuda terus berlari kencang. Bayangin aja deh, pasti badan sang pangeran ketarik kencang, tapi rambutnya membuat kepalanya ketahan di pohon. Dan Yoab tadi mendengar kabar si Absalom. Secepatnya Yoab menuju tempat Absalom celaka. Yoab langsung melempar 3 senjata ke dada Absalom. 10 temannya Yoab juga memukul badan Absalom sampai mendengar kematian Absalom, Raja Daud jadi sedih berat. Raja Daud tidak nafsu makan sama sekali, dan Raja Daud tidak mau dihibur. Juga tidak siapa-siapapun yang bisa menghiburnya. Sampai-sampai semua orang Israel tahu Raja Daud yang sedang sedih banget ini. Adik-adik, kita pastinya tidak jahat seperti Absalom. Tapi jangan-jangan kita sama-sama tidak taat ke papa mama kita. Seperti Absalom, mungkin kita sering melawan papa mama dengan tidak menuruti apa kata papa mama. Kita tahu pasti Tuhan Allah sangat tidak menyukai itu. Jadi bagaimana dengan kamu semua? Apakah kamu sudah taat ke papa mama kamu? Apakah kamu sudah menuruti mereka kalau kamu lagi dimarahin? Biarpun itu kadang-kadang bikin kamu kesal. Adek, ayo cepetan mandi. Nggak mau. Adek, udah belajar belum buat besok? Ayo, besok kan ditanya sama Miss di sekolah. Ayo gimana, sudah dicobain belum belajarnya? Nggak mau, nggak suka. Udah dibilangin jangan makan permen, nanti giginya sakit. Ayo, permennya ngambil dari mana? Ayo, jujur, kamu makan permen ya? Buka mulutnya coba. Nggak makan permen, aku nggak makan permen. Apakah sekarang kamu mau minta ampun ke Tuhan Yesus dan meminta maaf kepada papa mama kamu karena kamu sering tidak taat dan sering melawan papa mama kamu? Adik-adik, seperti Raja Daud yang bersedih karena Absalom tidak taat kepadanya, Tuhan Allah kita juga sangat bersedih kalau kita yang adalah anak-anaknya tidak mentaati Dia. Dan itulah yang disebut dosa. Untungnya Tuhan Yesus Kristus mau mati disalibkan, dikubur, dan hidup kembali hari yang ketiga. Semuanya itu Dia lakukan untuk mencuci bersih, menghapus hati kita sampai tidak ada dosa lagi di dalamnya. Kalau sudah begitu, apakah adik-adik masih mau mengotori lagi hati adik-adik dengan tidak taat kepada orang tua adik-adik yang adalah wakilnya Tuhan Allah untuk menjaga, menasehati, dan membesarkan kita di dunia ini?
adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas dikirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Kembali lagi bersama Kak Siska di sesi aktivitas hari ini. Oke, diberkati oleh firman Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Setiap kita pasti memiliki papa, mama, atau orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan, dan menjaga kita sampai hari ini. Yuk, kita mau jadi anak-anak yang sayang, yang hormat, dan taat sama orang tua. Seperti firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan membuat kreativitas membingkai foto keluarga atau foto orang tua kita menggunakan stick ice cream. Ya, kita bisa siapkan dulu fotonya. Atau adik-adik jika tidak ada stick ice cream, kalian bisa menggunakan bahan yang ada di rumah untuk kalian bisa menghias di pinggir-pinggir fotonya nanti. Siska sudah siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kreativitas hari ini. Ada foto ukuran 6,5 cm kali 10 cm, ada lem uhu, ada juga stick ice cream. Adik-adik bisa buat seperti ini. Kalian bisa berkreasi ya. Nah, kurang lebih
seperti ini adik-adik. Kalian bisa menggunakan model yang lain juga ya, yang mungkin menurut kalian lebih mudah. Setelah jadi, adik-adik bisa pasang di dinding atau ditaruh di atas meja. Foto ini akan mengingatkan kita bahwa kita memiliki orang tua yang harus kita sayangi, harus kita hormati, harus kita taati. Yuk adik-adik jadi anak-anak Tuhan yang sayang dan hormat sama orang tua ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti aktivitas kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, adik-adik, hari ini ramai banget kan adik-adik? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku dari seluruhnya kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Thank you.
Ya, Mazmur. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahannya aku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. God bless you. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Terima kasih. God bless you. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan aku, dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat ayat 2. 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Terima kasih. God bless you. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku dari segala kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku dari kesalahan aku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Amin. Ayat 2. Bersihkanlah aku dari seluruhnya kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya kesalahanku dan takdirkanlah dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2, bersihkan aku dari kesalahan aku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. God bless you. Bye bye. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terima kasih. God bless you. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosanya. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Mazmur 51 ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dadah.
ada. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bye-bye. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bye. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Mazmur 51 ayat 12. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 2. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan